Salomo pengkhotbah kesia-siaan. Saudara, kita berdiri dan kita membaca ayat perdana ini. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 dan 2. Ada di layar Bapak Ibu. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita perhatikan ayat 1. Penulis kitab ini berkata, inilah perkataan pengkhotbah. Jadi yang menulis kitab ini yang kemudian diberi nama kitab pengkhotbah mengatakan bahwa dirinya adalah pengkhotbah. Pengkhotbah berarti orang yang menyampaikan khotbah. Saat ini saya berkhotbah. Menyampaikan khotbah berarti saya pengkhotbahnya di hari ini. Dan dia memperkenalkan diri anak Daud, raja di Yerusalem. Hanya ada satu anak Daud yang jadi raja di Yerusalem, adalah Salomo. Itu sebabnya saya beri tema khotbah ini, Salomo pengkhotbah kesia-siaan. Karena khotbahnya dimulai dengan kata, ya, ayat 2 coba kita lihat, ayat 2. Ya. Ayat 2. Khotbahnya dimulai dengan kata kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sia-sia artinya tidak ada gunanya. Percuma. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita orang-orang yang sederhana, kata kita yang miskin, kita yang susah, kita yang bodoh, kita yang terhampar di dunia kesusahan, untuk mengatakan ini wajar, saudara. Tapi seorang raja, anak raja dan raja mengatakan itu menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Kenapa Salomo berkata, kesia-siaan belaka, segala sesuatu sia-sia. Salomo memiliki keistimewaan yang luar biasa, ya. Tetapi mengapa ia berkata kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia? Kita akan melihat keistimewaan luar biasa yang dimiliki Salomo dan alasan mengapa ia berkata kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kita akan perhatikan supaya kita belajar banyak. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kitab pengkhotbah adalah kitab yang ditulis oleh Salomo, di mana dia menceritakan segala upayanya untuk menyelidiki segala sesuatu. Dan kesimpulan terakhir ada 2. Hari ini yang sampaikan kesimpulan pertama, yaitu dia mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Kesimpulan kedua nanti minggu depan. 4 keistimewaan yang dimiliki Salomo yang tidak ada yang sejajar dengan dia. Pertama, Salomo memiliki hikmat melebihi semua orang. Itu keistimewaan pertama. Salomo memiliki hikmat melebihi semua orang. Satu ketika dia pergi mempersembahkan korban sekitar 1000 untuk menyembah Tuhan, ya, korban dalam jumlah 1000 Bapak Ibu, ya, kambing domba, lembu sapi, ya, nilainya jumlahnya 1000 dipersembahkan kepada Tuhan. Tanda syukurnya kepada Tuhan, tanda cintanya pada Tuhan, karena Tuhan mengangkat dia jadi raja. Lalu dalam mimpi di tempat itu,
Tuhan menjumpai dia dan Tuhan berkata, mintalah kepadaku apa yang hendak kulakukan kepadamu. Dan dia meminta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, karena engkau tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, tidak minta nyawa musuhmu, maka aku memberikan hikmat kepadamu. Kita baca ayatnya. Maka sesungguhnya, kata Tuhan, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Berdasarkan perkataan Tuhan ini, sampai hari ini belum ada orang yang punya hikmat setara dengan Salomo kecuali Yesus. Ini Tuhan yang berkata. Berarti Salomo memiliki hikmat luar biasa, melebihi semua orang. Karena sebelum dia tidak ada orang yang punya hikmat seperti dia, dan sesudah dia sampai hari ini tidak ada orang yang punya hikmat seperti dia. Kita lanjut. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29-33 di sana diceritakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Akalnya Salomo amat luas seperti dataran pasir di tepi laut. Luas banget. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Di zamannya Salomo, orang Bani Timur dan orang Mesir dianggap paling berhikmat, tapi hikmat Salomo melampaui mereka. Kita lanjut. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrani itu, dan daripada Heman, Kaika Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahoi. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Hikmatnya luar biasa, sehingga dia menjadi terkenal. Ia membuat 3.000 Amsal, termasuk kitab Amsal itu. 3.000 Amsal. Dan nyanyian ada 1.005. Terus, ia bersaja tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Masih ada? Nah, saudara kekasih Tuhan, ini adalah kelebihan pertama Salomo. Dia memiliki hikmat, kepintaran, kecerdasan, kemampuan berpikir melebihi semua orang. Baik orang sebelum dia maupun orang sesudah dia. Tidak ada yang sama, saudara. Lalu heran kalau dia berkata segala sesuatu sia-sia. Kelebihan yang kedua, kita lihat. Kelebihan yang kedua, Salomo memiliki kemuliaan melebihi semua orang. Kita baca. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dia hanya minta hikmat. Hikmat, kemampuan membedakan yang baik dari yang salah, yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, supaya nanti menghakimi rakyatnya. Dia bisa membedakan siapa salah, siapa benar. Yang benar diselamatkan, yang salah dihukum. Dan Tuhan senang dengan permintaan itu. Kalau Anda ingin minta
pemahaman untuk membedakan yang benar dari yang salah, supaya memilih yang benar itu sangat menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku tambahkan yang tidak kau minta, yaitu kemuliaan. Kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja, seluruh raja-raja di bumi. Tidak ada yang sejajar kemuliaan Salomo. Kita lanjut. 1 Raja-Raja 4 ayat 34 berkata, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Hikmat itu membuat Salomo terkenal sekali. Membuat Salomo terkenal kepada segala bangsa. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi. Semua raja di bumi waktu itu datang dan membawa upeti. Raja-raja itu bukan membawa upeti karena kalah dari Salomo peperangan. Salomo tidak pernah berperang. Tapi karena kagum dengan hikmatnya Salomo, dan mereka butuh hikmatnya Salomo, mereka menghadap Salomo dan membayar upeti. Mereka tidak menghadap dengan tangan kosong. Yang telah mendengar tentang hikmatnya. Saya ulangi. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmat itu. Kita lanjut. 1 Raja-Raja 10 ayat 24-25 di sana dikatakan, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Ayat 25. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bakal. Dan begitulah tahun demi tahun, saudara. Seluruh bumi, seluruh raja datang menghadap. Salah satu aspek dari kemuliaan adalah terkenal, saudara. Itu salah satu aspek kemuliaan, terkenal. Ya, seorang yang sangat mulia pasti itu salah satu aspeknya adalah terkenal. Salomo sangat terkenal karena hikmatnya itu. Maka seluruh bumi berikhtiar, berusaha menghadap Salomo untuk mendengarkan hikmatnya. Dan mereka para raja-raja datang dari seluruh dunia menghadap Salomo. Mereka membawa upeti persembahan. Salah satu yang dicatat, saya tidak tulis ini, adalah Ratu Sheba, ratu negeri kerajaan Ethiopia. Dia membawa persembahan dalam jumlah yang banyak. Lalu ketika dia sampai ke Yerusalem dan dia sampaikan teka-teki kepada Salomo, semua teka-teki dan pertanyaannya dijawab Salomo, tidak ada yang tidak dijawab. Lalu Ratu Sheba bilang begini, ketika aku mendengar tentang hikmatmu di negeriku, aku tidak percaya sampai aku datang. Ternyata yang diceritakan kepadaku itu belum setengahnya daripada hikmatmu ini. Luar biasa, saudara. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, Salomo memiliki kekayaan melebihi semua orang. Salomo memiliki kekayaan melebihi semua orang. Kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 13, masih bagian tadi jawaban doanya. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, kekayaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Kekayaan materi. Kita lihat kekayaannya Salomo. 1 Raja-Raja 10 ayat 14-23. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh ikut dalam hati. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Di sini pertama kalinya muncul kata 666. Dalam Alkitab ada 4, terdapat 666, 3 di Perjanjian Baru, 2 tentang emasnya Salomo, 1 pulang dari pembuangan Babel, kemudian 1 Wahyu 13 kodenya antikris.
666 talenta per tahun kali 34 kilogram, karena 1 talenta 34 kilogram, jumlahnya 22.644 kilogram. Ini satu jalur, saudara. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri. Semua raja Arab juga datang bawa emasnya, saudara. Terus Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Dan ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Gedung hutan Libanon itu istananya, diberi nama gedung hutan Libanon. Ini perisai, saudara. Perisai adalah alat penangkat dalam peperangan. Perisai semacam seperti modelnya kayak nyiru atau apalah, agak melonjong. Itu untuk menangkal tombak atau serangan. Tidak ada orang buat perisai dari emas, tapi Salomo buat. Biasanya dibuat dari tembaga, saudara. Dari tembaga. Tapi Salomo buat. Anda bisa bayangkan, perisai saja pakai emas. Terus juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Gading itu gajah punya itu ya, gajah punya yang semacam taring ya, gajah punya taring itu. Itu tahta Salomo dibuat dari gading, saudara. Ya, taring gajah. Tahta itu 6 tingkat tahtanya itu ya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Ada kepala di belakang tahta dari emas. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kele, ada kaitan. Di samping kele itu berdiri 2 singa. Terus sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Jadi 6 tingkat itu masing-masing di tangga-tangga itu kiri kanan ada singa. Singa dari emas, saudara ya. Terus belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon, di istananya. Jadi istananya itu disebut gedung hutan Libanon. Itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Ya, saudara. Ini belum cerita bait suci loh. Kan Salomo yang bangun bait suci yang luar biasa. Terus, sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kerah dan burung merah. Masih ada? Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat dan kemuliaan, saudara. Saudara, luar biasa ya. 26. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Masih ada kah? Masih ada ya. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, saudara. Saudara, perak itu banyak seperti batu. Batu gampang saudara temukan di jalan, tapi perak kan susah. Tapi di zamannya Salomo itu perak seperti batu, mudah ditemukan. Dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Saudara, pohon ara itu pohon kualitas tertinggi. Tapi itu zamannya Salomo sama dengan pohon yang murahan. Ya, kalau di Ambon pohon ya kayu yang begitu, ya kayu lingua untuk kita di Ambon. Luar biasa. Dan masih banyak lagi, nanti kita akan lihat lagi.
Jadi kelebihan, keistimewaan yang dimiliki Salomo yang ketiga adalah kekayaan. Tidak ada orang yang sejajar kekayaannya. Seluruh raja dunia, seluruh pejabat dunia, tidak ada yang setara dengan Salomo dalam hal kekayaan. Sudah 3 ya. Ya, hikmat, kemuliaan, kekayaan. Keempat, kita akan lihat. Salomo menikmati kesenangan melebihi semua orang. Ya, kita lihat. Dalam pengkhotbahnya dia ceritakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Itu belum diceritakan tadi ini. Lanjut. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Terus, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Terus, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, penyanyi-penyanyi yang disertai dengan musik, ya maksudnya itu, dan yang menyenangkan anak-anak manusia. Apa? yakni banyak gundik. Saudara, Salomo mempunyai 700 istri, 300 gundik. Berarti istri itu sah, gundik itu peliharaan. Kalau istri berhak mewarisi kekayaan, kalau gundik hanya bisa dikasih hadiah-hadiah. Makanya kalau ada orang gundik jadi raja, dia berjuang supaya jadi istri. Saudara, luar biasa. Kita lanjut. Dengan demikian aku menjadi besar, bakal lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap pada aku. Terus, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Apapun yang dilihat oleh mata Salomo dan diinginkan pasti didapat. Kita lihat banyak, kita ingin banyak, tapi sedikit kita dapat, saudara. Betul ya? Betul tak? Kita lihat, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Coba keluar, tapi tidak dapat juga. Salomo semua yang dilihat dan diingini pasti dapat. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Apapun yang membuat dia sukacita, dia dapat, saudara. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Dan dia menikmati segala kesenangan. Tidak ada yang menyenangkan manusia yang tidak dinikmati, saudara. Termasuk yang dilarang Tuhan, dia nikmati, saudara. Masih ada kan? Masih ada lanjut? Oke, lanjut. Nah, itulah 4 keistimewaan yang dimiliki Salomo yang tidak ada yang setara dengan dia. Hikmat melebihi semua orang, kemuliaan melebihi semua orang, kekayaan melebihi semua orang, kesenangan melebihi semua orang. Tetapi mengherankan, mengapa Salomo mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia? Sia-sia belaka. Saudara, kalau kita akan berkata, oh haleluya, puji Tuhan, aku senang banget, aku diberi hikmat melebihi semua orang, aku diberi kehormatan melebihi semua orang, aku diberi kekayaan melebihi semua orang, aku menikmati kesenangan melebihi semua orang. Oh haleluya, puji Tuhan. Tapi Salomo tidak bilang begitu. Salomo berkata, kesia-siaan belaka semua adalah sia-sia. Ini yang kita ingin tahu, apa penyebabnya. Ini kesimpulan pertama Salomo tentang seluruh hidup, segala sesuatu sia. Minggu depan kesimpulan 2. Jangan Anda alpa untuk minggu depan. Kita lihat. Belum. Ada 4 penyebab Salomo
mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Kita lihat poin pertama, karena Salomo menjadi tua. Ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 4 berkata, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Yahweh Elohimnya seperti Daud ayahnya. Poin pertama, karena Salomo menjadi tua. Saudara, Bapak Ibu, ketuaan menjadikan kurang indah dan kurang enak, kurang senang. Ya, menjadikan hidup ini menjadi kurang enak dan kurang indah. Ketuaan mengurangi keindahan, kecantikan, ketampanan, mengurangi hal-hal yang menyenangkan. Kita coba, ya, daya ingat berkurang. Ya, daya ingat berkurang. Ya, coba bayangkan. Saya kadang-kadang sudah mau telepon seseorang, udah pegang, sudah mentinggi, ya. Tiba-tiba ada sesuatu, ada yang ngomong, udah tak lupa. Sudah lupa, ini udah pegang mau telepon. Jadi kalau Bapak Ibu, saya terlambat telepon itu karena ini tua. Ya, daya ingat sudah berkurang. Katanya para ahli ada saraf kita itu putus, ya. Saraf-saraf yang kecerdasan ada yang putus. Makanya mereka bilang supaya yang putus diganti mesti rajin belajar, supaya yang putus diganti yang baru, ya. Penglihatan kurang tajam, ya. Kalau udah tua penglihatan kurang tajam. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya mendapatkan kasih karunia kalau membaca tidak perlu saya pakai kacamata dengan umur 67,5 ini, ya. Penglihatan kurang. Ya, tapi saya kalau jauh saya pakai supaya saya kalau begini ya paling wajahnya saya bisa hapus sedikit yang garis pertama ini. Garis ketiga sudah saya kurang, 4 sudah kurang hafal, kurang jelas wajahnya. Kalau saya pakai beginilah jelas. Jadi tua itu mengurangi penglihatan. Ya, mengurangi pendengaran tajam. Tua itu mengurangi. Kalau tua itu sudah kurang pendengaran. Tapi bapak-bapak yang tua di sini masih tajam, ya. Pak Paulus, Pak Ruben, ya. Kalau Pak Anies masih muda. Jangan kategorikan tua, Pak Anies masih muda itu. Ya, saya lihat catatan kelahiran Pak Paulus lahir 1952. Dan katanya Pak Ruben itu seumur dengan Pak Paulus, dengan Pak Markus Tangke. Tapi saya lihat mereka masih tajam kelihatannya. Kurang tajam, saudara. Saya ini dimintakan satu orang dari Merauke doakan telinganya, saudara. Telinganya berbunyi-bunyi. Katanya ke dokter bilang gendang telinga udah pecah. Tapi anehnya dia minta saya mendoakan, di sana juga telinga saya juga bunyi sama, saudara. Sama. Jadi yang telinganya berbunyi mendoakan, ya. Yang telinganya berbunyi sama. Cuma puji Tuhan saya sudah tidak ada bunyi-bunyi lagi, ya. Sudah. Jadi aneh, ya. Ya, tapi itu terjadi, saudara. Ayub orang sakit mendoakan 3 temannya yang sehat karena Tuhan suruh, ya. Ya, apalagi kekuatan berkurang, saudara. Kekuatan berkurang. Yang masih muda bisa seperti payirnya padang, melompat, menari. Ya, kalau kita ini tidak bisa lagi lompat-lompat. Ya, jemaat yang awal-awal tahu kalau saya khotbah lompat-lompat, lari sini, lari sana. Tidak bisa lagi. Maka saya satu ketika mungkin satu saat saya khotbah sampai ke orang-orang tenang. Waktu dulu saya lihat orang khotbah tenang, mungkin satu saat saya khotbah tenang kayak gitu. Nah sekarang saya sudah khotbahnya tenang, saudara. Ya, muda bisa mendaki gunung, muda lari pagi. Tuhan tidak bisa lagi, saudara. Ya, yang suka lagi mendaki gunung tidak bisa lagi. Kulit keriput, muda kulit kencang. Tua kulit keriput, ya kulit laki, kulit perempuan sama. Tapi kalau mau kasih hilang keriputnya ada di medsos, saya nonton itu di video, tapi saya belum pernah beli. Katanya ditempel aja, dibuka sudah keriputnya hilang. Ya, keriput itu harga tua, Bapak Ibu. Jadi jangan bilang kok wajahnya mama kok keriput? Ya udah tua, Pak, wajahnya kok keriput? Ya udah tua, ya. Rambut putih. Ya, rambut putih, tapi saya bilang Pak Ruben, Pak Paulus, rambutnya hitam-hitam saja, berarti masih muda mereka, cuma umur yang tua, ya. Pak Ruben, ya masih muda. Saya tidak bisa sembunyi, udah putih, ditambah dengan sudah botak, saudara. Kenapa saya, maaf kata ini saya bukan rahasia, kenapa saya selalu cukur hampir tiap pagi di sini?
Ya, dulu tiap pagi, sekarang 2 hari sekali. Kalau ini tumbuh hidup ini putih di sini, putih di sini, putih di sini. Memang ini ada. Kalau saya biarkan penuh di sini, penuh di sini, penuh di sini. Kalau putih semua itu bukan ketuaan. Maka sekarang tidak kelihatan ketuaan, ya. Tua itu tua, ya. Selera berkurang. Waktu muda semua makanan bisa. Seandainya Toraja bilang seandainya lelating bisa dimakan. Lelating itu adalah daun yang kayak ulat gatal itu, ya. Ada daun kayak ulat gatal. Dia kena, ya. Orang Toraja bilang, wah kalau masih muda lelating juga bisa dimakan. Daun kasbi kering bisa dimakan. Daun pepaya kering enak, selera. Tuhan tidak bisa lagi Bapak Ibu, ya. Saya dulu makan cili mangkal itu tambah dengan garam itu sudah enak. Sekarang tidak bisa, ya. Orang bilang, Pak Pendeta, pedis sedikit saja. Kalau sudah ada pedis, no way, kata orang Bahara. Jangan bilang sedikit saja, pasti jadi penyakit buat saya. Ya, kalau Pak Polo masih bisa. Ya, saya tidak hitung Pak Anies, Pak Anies masih muda, ya. Pak Anies, ya. Pak Anies masih muda. Jangan bilang tua, Pak. Nah, ketuaan itu mengurangi segala hal yang indah. Tapi kalau mau umur panjang, mesti resikonya tua. Ya tahu? Siapa ingin umur panjang pasti tua. Kalau tidak mau umur panjang, mati muda. Karena tidak akan pernah jadi tua. Tapi kan kita tidak mau mati muda. Saudara, selalu sadar ketika dia sudah tua, semua keindahan-keindahan sudah kurang indah. Ya, karena itu dia sarankan dalam Khotbah 11. Kamu yang masih muda, gunakan kemudahanmu mencari Tuhan sebelum kamu jadi tua, sebelum kamu tidak berdaya. Ya, anda yang masih muda, gunakan. Itu yang pertama. Salomo menyadari dia telah menjadi tua. Yang kedua, alasan kedua. Kenapa Salomo berkata segala sesuatu sia-sia? Karena Tuhan murka kepada Salomo. Ya, kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 9, kita lompat 11 sampai 13. Saya lompat-lompat artinya supaya yang paling penting saja kita ambil, menghemat waktu. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan stop dulu. Dari perempuan pertama yang dinikahi Salomo adalah anak Firaun, Raja Mesir. Ada yang mengatakan karena cerdasnya Salomo, dia ambil hati Raja Mesir karena sebelum raja lain Mesir sudah maju. Jadi Salomo belajar tentang kemajuan-kemajuan yang ada di Mesir, dia terapkan di kerajaannya. Itu ada penafsir begitu. Kita lanjut. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka, ya, kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ya, perempuan yang Kanaan tadi, ya. Terus ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, maka jadilah ayat 4. Kita lanjut. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, sudah tidak memiliki lagi kemampuan daya ingat segala macam, sudah mudah dikendalikan, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Yahweh Elohimnya seperti Daud ayahnya. Terus demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkon, dewa kejijikan sesembahan orang Amon. Ya, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Terus
Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sesembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sesembahan Bani Amon. Terus demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Dua kesalahan Salomo: memperistri orang-orang yang dilarang, tujuannya supaya jangan membawa persembahan. Kedua, dia menyembah Allah istrinya, dia membuat kuil-kuil bagi Allah istrinya, bahkan mempersembahkan korban bagi Allah istrinya. Itu menyembuhkan kecemburuan Tuhan. Lalu dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Terus, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuan, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Ini hukuman Tuhan. Kerajaan dikoyak dari Salomo dan diberikan kepada hambanya. Ada hambanya namanya Yerobeam. Itu seorang hamba kepala tukangnya. Ya, Tuhan bangkitkan untuk merebut tahta. Terus, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkan. Stop di situ dulu. Tuhan tidak mengoyakkan kerajaan dari Salomo semasa hidupnya, bukan karena Salomo, tapi karena Daud ayahnya. Perbuatan benar bapak-bapak akan memberikan dampak positif kepada anak-anak saudara. Karena itu bapak-bapak, ya kita mau dekat dengan Tuhan. Terus, namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Ini pun juga saudara, satu suku disisakan karena Daud. Ya, Anda bisa bayangkan, ya, 12 suku Israel dipimpin oleh Daud, diwariskan kepada Salomo. Kesalahan Salomo, maka tinggal satu suku yang akan diberikan keturunan Salomo. Enak enggak? Tidak sampai 10%. Ya, tidak mungkin 9%. Yang 91% dikasih sama hambanya. Ya, saudara. Masih adakah? Sudah stop situ ya. Nah, saudara, ketika Tuhan murka pada Salomo, pasti seluruh apa yang dinikmati dari membuat dia menyesal. Percuma, sia-sia. Karena Tuhan murka pada aku. Tidak ada manusia suka dimurkai. Jangankan Tuhan, manusia saja kita tidak suka dimarahi. Apalagi Tuhan murka. Kita tidak suka. Tapi apa mau dikata? Tuhan sudah ingatkan Salomo, bapaknya sudah ingatkan ketika serahkan tahta, sudah kasih ingat sekali. Ya, pesan sama Salomo. Tapi Salomo lupa ketika sudah dari kaya, saudara. Dia lupa dia tidak boleh kawini suku-suku yang dulu dikutuk di Usir itu. Dia lupa dia tidak boleh menyembah Allah lain. Dia lupa. Ya, karena itu Tuhan murka. Karena perlakuanmu itu, maka aku murka, kata Tuhan. Untung Tuhan masih ingat Daud, sehingga kerajaan tidak dikoyakkan di zaman Salomo. Untung Tuhan ingat Daud, sehingga satu suku disisakan. Tapi itu sudah. Saya bilang begini, Daud mewariskan kerajaan yang utuh, saudara. 12 suku Israel. Tapi Salomo mewariskan kerajaan yang retak. Retaknya besar sekali. Tinggal tunggu pecah waktu dia meninggal. Dan benar, saudara, ketika dia meninggal,
anak pertamanya bernama Rehabeam mewarisi tahta. Tuhan membangkitkan, ya, sebelum Salomo mau mati, Tuhan sudah membangkitkan sejumlah pemberontak musuh, dan salah satu adalah hambanya kepala tukang bangunan, ya. Yerobeam ini adalah orang yang cerdas dalam pekerjaan bangunan, maka dia angkat Salomo jadi kepala seluruh pekerjaan roti. Tuhan bangkitkan dia melawan dia, dan Tuhan berikan itu 10 suku kepada hambanya. Sisa 1 suku Lewi, kan itu tidak dihitung, kan Lewi itu khusus untuk Tuhan, walaupun ada di bagian Yehuda. Maka kerajaan saja itu, setelah Salomo pecah kerajaan yang dipimpin oleh keturunan Salomo disebut Yehuda, kerajaan Yehuda. Kenapa? Karena itu suku Yehuda, suku Daud, suku Yehuda. Sisanya itu kepada hambanya yang disebut kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Siapa di antara kita ingin mewariskan barang yang rata? Tidak, kita ingin mewariskan berkat yang mutu. Kita tiru Daud, mewariskan yang terbaik, tapi jangan kita tiru Salomo. Ketika Tuhan murka, pasti dia berkata segalanya sia-sia. Aku sudah membangun, aku sudah buat, aku senang, segalanya sia-sia. Karena ketika kita dimarah, seluruh kesenangan itu lenyap. Ketika kita dimarah, jangankan Tuhan, manusia yang marah saja kita, semua itu jadi sia-sia. Itu alasan ketiga. Karena itu jangan kita membuat Tuhan marah, Bapak Ibu. Alasan keempat, alasan ketiga, itu alasan kedua tadi. Alasan kedua karena Tuhan murka. Alasan yang ketiga, karena Salomo tahu bahwa ia akan mati. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 15-16, Salomo berkata, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Terus ayat 16. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Di hari Tuhannya dia tahu sudah mendekat kematian. Dan ini menyebabkan alasan ketiga dia berkata, segala sia-sia. Karena aku mati akan tinggalkan. Kalau Anda baca selanjutnya, ayat-ayat saya tidak tulis. Anda baca selanjutnya dia berkata, semua yang kuusahakan kutinggalkan kepada orang yang tidak berjeri lelah. Dan apakah yang akan mewarisi itu bodoh atau hikmah? Aku tidak tahu. Ya. Jadi dia mengatakan segala sesuatu sia-sia karena aku akan mati. Aku akan tinggalkan. Dan nanti aku tidak dikenang lagi, tidak dilihat lagi. Semua ditinggalkan. Ya, saudara. Itu alasan ketiga. Ya. Dan memang kita ini memang pada sisi lain Salomo berkata orang yang berhikmat meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tapi dalam porsi ini Salomo berkata sia-sia. Ya, karena aku tinggalkan. Dan orang yang mewarisi belum tentu berhikmat, mungkin bodoh. Dan memang ada orang pewaris kekayaan bodoh, Bapak Ibu. Warisi kekayaan banyak, tapi diborosin habis jadi miskin total. Karena pewarisnya bodoh. Ya, ada pewaris berhikmat, minimal mempertahankan kuantitas dan kualitas daripada warisan. Tapi ada kan tidak begitu. Mewarisi kekayaan yang banyak, dihambur-hambur jadi habis sampai tidak punya apa-apa. Mewarisi tahta tapi tidak pintar, ya kehilangan tahta. Itu yang dikhawatirkan Salomo. Jangan-jangan yang mewarisi itu bodoh dan tidak bisa buat apa-apa. Jadi ada dua hal menyebabkan di sini. Karena dia akan mati dan dia tidak tahu pewarisnya itu berhikmat atau tidak. Maka dia berkata segala sesuatu sia-sia. Itu ya alasan ketiga. Ya, Bapak Ibu, semua orang akan mati. Ya, kita akan meninggalkan ya
Apakah itu kejelekan atau kebaikan, apakah itu kemiskinan atau kekayaan, masih lebih bagus kalau kita tinggalkan kebaikan seperti Daud. Daud dia meninggalkan imannya, ya, jaminan iman dari Tuhan, meninggalkan tahta yang kokoh. Salomo yang salah menggunakan, ya. Mari kita tiru Daud. Itu yang ketiga, alasan ketiga mengapa dia katakan segala sesuatu sia-sia. Terus alasan keempat, mengapa Salomo berkata segala sesuatu sia-sia? Karena Salomo tahu ada pengadilan di akhirat. Ya, ini kalimat terakhir dari kitab pengkhotbahnya Salomo. Pasal 12 ayat 13-14. Salomo berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Stop dulu, ya. Di akhir pengkhotbahnya dia sampaikan, dia tahu kalau akan ada pengadilan setelah kematian, maka dia ajak orang takut akan Allah, ya. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Itu setelah Salomo sadar. Terus ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini alasan keempat Salomo mengatakan segala sesuatu di bumi ini sia-sia. Karena nanti ada pengadilan di akhirat setelah mati. Untung Salomo bertobat. Dan saya berkesimpulan Salomo mulai bertobat ketika dimurkai Tuhan. Di poin yang kedua itu, bertobat. Pengkhotbah adalah buku pertobatan Salomo. Amsal Sulaiman adalah buku di masa Salomo hidup dalam kesucian dan kekudusan. Tapi kemudian dia jatuh dalam dosa di hari-hari tuanya. Tuhan murka, dan ketika Tuhan murka itu titik balik dia bertobat. Maka dia menulis pengkhotbah ini. Kalau Anda baca pengkhotbah, Salomo menceritakan bagaimana menyelidiki segala sesuatu. Kemudian kadang di akhir itu sebelum penutup sia-sia, dia memberikan saran keseimbangan hidup. Ya, keseimbangan hidup. Di sana, di Salomo ini pengkhotbah. Nah, saudara kekasih Tuhan, ini adalah alasan keempat Salomo mengatakan segala sesuatu di dunia ini sia-sia. Sekaligus, ya, dia sampaikan pesan, takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu kewajiban semua manusia, keharusan manusia, saudara. Kita diciptakan memiliki kemampuan hak memilih, ya, hak memilih. Tapi akibat dari pilihan kita itu membawa kita kepada pengadilan. Kalau kita memilih menolak perintah Tuhan, kita dibawa pengadilan yang membuat kita menderita selama-lamanya. Kalau kita memilih taat pada perintah Tuhan, kita dibawa kepada pengadilan yang membuat kita diberi mahkota dan kemuliaan. Memang kita diciptakan dengan hak bebas, tapi saudara, pada akhirnya pilihan kita akan menentukan kekekalan bagi kita.